sesi kedua dengan tema memahami makna kecemburuan. Bagi para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di belakang untuk segera mengisi tempat duduk yang kosong. Untuk pertanyaan yang tadi sempat kita terima, insya Allah kita akan dijawab oleh Ustaz setelah pemaparan materi. Ya, kepada Ustaz, waktu dan tempat khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, di sesi yang kedua ini dalam waktu yang singkat kita ingin membahas sedikit saja tentang upaya untuk memahami makna dari sebuah kecemburuan yang ini mau tidak mau juga harus diikat dengan ilmu kecemburuan tersebut, karena memang kecemburuan itu bukan hanya saja ada pada kita sebagai makhluk, ya, suami maupun istri, tapi lebih jauh dari itu, kecemburuan itu juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecemburuan itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah pun mencemburu. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki rasa kecemburuan. Para sahabat juga demikian. Para ulama sama. Jadi masalah kecemburuan ini adalah memang masalah yang harus kita pahami secara keilmuannya. Apa yang dimaksudkan dengan kecemburuan? Kemudian bagaimana akibat buruk dari ketidakadaan dari sebuah rasa cemburu itu dalam kehidupan kita manusia secara umum atau kehidupan rumah tangga secara khusus. Sebab-sebab apa yang melemahkan diri kita dari kecemburuan, dan bagaimana cara menghidupkan kecemburuan kembali yang sempat hilang dari hati kita. Ini beberapa 4 poin yang saya kira perlu kita bahas ya secara singkat pada kesempatan kita kali ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan ini saya pilih dari satu kitab yang berjudul Al-Ghiratu 'alal Mar'ati, kecemburuan pada seorang wanita, wakarya dari Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdi. Di awal-awal menjelaskan tentang mengenai kecemburuan ini, beliau menjelaskan fama asyaddu hajatina ila i'adatin nazar fi taqwimir rijali wan nisa ba'da rihlati syaqa'i allati tarakat qulubana mujrihatan wa aydina murtahidatan wa yusuf wa suyufuna multhimatan. Di sini dikatakan betapa kita sangat membutuhkan untuk mencoba untuk melihat kembali bagaimana mensikapi hilangnya kecemburuan yang ada pada kaum laki-laki dan juga kaum wanita di zaman saat ini, di mana hati-hati kita ini banyak ditinggalkan oleh rasa kecemburuan. Tangan-tangan kita juga tidak mampu untuk mengambil kecemburuan itu, sedangkan seluruh persenjataan kita untuk mengembalikan kecemburuan pada diri kita itu banyak dirampas oleh pengaruh-pengaruh barat, yaitu melalui slogan-slogan mereka tentang adanya kebebasan kaum wanita, kesamaan kaum wanita, ya, adanya hak-hak kaum wanita ini, atau emansipasi wanita, kebebasan kaum wanita, adanya persamaan laki dan perempuan atau persamaan
gender. Nah, ini adalah senjata-senjata yang dilontarkan oleh kaum barat kepada nisa'ul muslimin, wanita-wanita dari kaum muslimin, sehingga tidak sedikit tidak didapat di dalam kehidupan kita sekarang ini wanita-wanita Islam, khususnya kaum muslimah, tidak memiliki lagi rasa cemburu yang ada pada dirinya, dan juga lebih lemah lagi adalah hilangnya rasa kecemburuan pada suami-suami dari istri-istrinya, ayah-ayah dari anak-anak perempuannya. Itu yang kita dapati. Ya, betapa kita dapati di dalam kehidupan kita, seorang ayah dia membiarkan anak wanitanya, ya, sejak mulai SMP berboncengan misalkan dengan teman SMP-nya yang laki-laki. Cara boncengannya sebagaimana seorang istri membonceng di motor suaminya. Ya, demikian begitu dekatnya, tidak ada kecemburuan sama sekali bagi seorang ayah terhadap anaknya. Betapa banyak kita juga sekarang ada di antara kita kaum muslimin, di mana seorang suami mengizinkan istrinya bekerja di kantor yang terkadang pulang itu dengan gojek, dengan gokar, yang hanya di dalam mobil itu hanya ada supir laki-laki dan juga dengan dia, istri kita misalnya. Banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini permasalahannya itu adalah karena hilangnya kecemburuan yang ada di dalam hati kita. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memahami makna al-ghirah, makna kecemburuan itu, harus dipahami bahwa kecemburuan itu menyelamatkan kehidupan manusia. Ya, kecemburuan itu sebenarnya akan mampu menyelamatkan kehidupan manusia secara umum, menyelamatkan kehidupan berumah tangga kita. Rata-rata rumah tangga yang, mohon maaf, misalkan dia terjadi permasalahan lalu rusak rumah tangga karena sudah ada hilangnya kecemburuan di antara mereka, atau salah menempatkan kecemburuan tersebut. Ya, ada salah atau kekeliruan bagi kita dalam menempatkan rasa cemburu. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kecemburuan? Dijelaskan ya oleh para ulama kita tentang makna al-ghirah. Kecemburuan itu memiliki atau beberapa makna, berasal dari kalimat ghayara, ghaib, ya dan ra. Ya, ghayara yang asal maknanya adalah berubah. Ya. Kalimat cemburu itu berasal dari 3 huruf, ya, ghayara atau ghara yagharu, yang artinya adalah apa? Secara bahasa at-taghayyur, adanya perubahan, wa tabaddul, pergantian, wa tahawul, pengalihan, ya, wal ikhtilaf, dan perbedaan. Ini makna cemburu, at-taghayyur bermakna perubahan, wa tabaddul, pergantian, wa tahawul, pengalihan, wal ikhtilaf, dan perbedaan. Ini makna-makna secara bahasa cemburu. Maka kalau kita katakan saya cemburu dengan orang tersebut, pasti akan ada perubahan dari diri kita, entah sikap kita kepada dia, ya, sikap kita yang tadinya ramah karena kita cemburu misalkan kepada dia, maka ada perubahan dari tubuh kita dalam bermuamalah dengan orang tersebut, yang kemudian beralih kepada at-tabaddul, pergantian, yaitu mengganti sikap kita. Ya, yang tadinya akrab jadi saya tidak mau akrab lagi, karena itu rasa cemburu kita kepada orang tersebut. Terkadang juga sampai kepada batas at-tahawul, pengalihan, yang tadinya kita karena kita begitu dekat dengan dia dan kita cemburu dengan dia, akhirnya kita alihkan kepada yang lain. Ya, cara pandang kita sudah berbeda dengan yang hari-hari kemarin. Yang paling drastis lagi adalah al-ikhtilaf. Akhirnya kita berpisah, berbeda dengan dia sama sekali. Ini semuanya adalah hasil-hasil dari kecemburuan yang memang kalau secara bahasa ini akan sama ataupun semakna dengan kalimat-kalimat yang ada. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
ketika menjelaskan tentang makna al-ghirah yang artinya kecemburuan. Beliau mengatakan al-ghiratu mushtaqqatun min taghayyuril qalbi, bahwa kecemburuan itu bisa diartikan dari perubahan hati, ya, perubahan hati kita. Wa hajjalil ghadab, dan adanya endapan sebuah kemarahan. Cemburu itu disebabkan adanya sebuah kemarahan dalam hati kita, sehingga hati kita berubah. Sebabnya cuma satu, bisa babi al-musyarakah fi ma bihi al-ikhtisas. Sebabnya ada sesuatu yang lain yang mengikuti pada perkara yang itu sebenarnya khusus bagi kita. Seperti misalkan ini istri kita, ya, tiba-tiba mestinya istri kita itu senyum hanya untuk kita, ya kan? Tapi tiba-tiba ada laki-laki lain, mungkin teman sekolahnya, kemudian istri kita senyum kepada dia. Berarti ada orang lain yang diikut sertakan, ya, dalam rasa sukanya seorang istri itu, yang tadinya senyumnya khusus untuk kita, kemudian diberikan juga kepada yang lain. Muncul dalam hati kita taghayyurul qalb. Hati kita ini bergejolak di dalam hati kita. Kenapa sampai istri kita senyum kepada orang tersebut? Nah, ini adalah cemburu, berarti ada di dalam jiwa seorang laki-laki itu ada kecemburuan seperti itu. Nah, kalau secara bahasa dan secara istilah ini ada pada diri kita, Bapak dan Ibu yang dimudahkan Allah, ini alhamdulillah, berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala ini masih tertanam di dalam hati kita. Yang jadi masalah itu adalah ketika seorang laki-laki atau seorang istri tidak memiliki rasa kecemburuan seperti itu. Itulah yang kemudian dalam bahasa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan dajjal. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan aroma surga kepada orang yang dajjal tadi, yang tidak memiliki rasa cemburu lagi kepada pasangannya. Ya. Suaminya melanggar, istri tidak cemburu. Istrinya melanggar, suaminya tidak cemburu. Ya, ini adalah kecemburuan yang sebenarnya harus dilakukan oleh kita dan harus ditanam dalam hati kita. Nanti bagaimana cara mengatur atau memanage kecemburuan itu agar kecemburuan yang mestinya dia berpahala tidak berubah menjadi dosa. Karena biasanya orang ketika salah menempatkan rasa cemburu, awalnya dia cemburu itu merupakan karunia Allah yang baik untuk kita, tapi kemudian muncul bisikan syaitan, cemburu itu membuat kita hilang akal kita, hilang hati kita, muncul kemarahan yang besar, salahnya satu dibalas dengan kemarahan sampai 10. Maka berarti kita menzolimi, ya, menzolimi. Karena mestinya kemarahan satu dibalas dengan satu kemarahan yang serupa, itu pun balasan yang setimpal seperti itu. Kalau melebihi kesalahannya satu dibalas dengan kesalahan hingga 10 lagi, maka kita akan termasuk orang yang salah menempatkan rasa cemburu. Sebagaimana seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bertanya, bagaimana ya Sa'ad apabila kamu mendapati istri kamu itu sedang berbicara berdua atau sedang ngobrol berdua dengan seorang laki-laki. Maka kemudian Sa'ad mengatakan apa? Saya tidak akan berbicara apa-apa lagi. Saya ambil pedang, saya tebas lehernya dia. Itu kan muncul dari rasa apa? Kecemburuan, bergejolaknya hati dia. Istri yang itu adalah miliknya, kemudian ketika didapati dia berdua, maka muncul, ya, adalah perubahan hati dia sampai seperti itu. Belum dicek apakah betul laki-laki itu siapa. Tapi kecemburuan itu dia mengatakan bahwa aku akan ambil pedang, aku tebas leher orang tersebut. Ternyata bisa jadi ternyata itu adalah pamannya, ternyata itu adalah saudaranya yang sudah sekian lama tidak pernah ketemu. Berarti kan di situ kecemburuan itu harus di-manage, di-cross-check terlebih dahulu. Ini beberapa contoh kasus seperti itu. Maka makna yang kedua dari al-ghirah ataupun kecemburuan itu, ya, kecemburuan itu harus memiliki makna as-salah wal islah wal manfaat. Ya, kecemburuan itu harus melahirkan kesolehan, bukan melahirkan dosa.
Ya, kecemburuan itu harus melahirkan kesolehan ataupun perbaikan, ya, perbaikan ataupun harus mendatangkan manfaat. Jadi kalau kesolehan itu ternyata membuat dosa bagi kita bertambah besar dari kesalahan orang yang kita cemburui, maka tentunya ini adalah bukan perkara yang baik. Berarti kita salah menempatkan rasa kecemburuan tersebut. Ini secara bahasa bahwa cemburu itu adalah perubahan yang ada di dalam hati kita yang bisa melahirkan gejolak kemarahan. Ya, karena ada keikutsertaan orang lain pada sesuatu yang menjadi kekhususan bagi kita. Dan dijelaskan dalam pendapat yang lain, sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan bahwa al-ghiratu karahatur rajul ishtiraka ghairihi fima huwa min haqqihi, yaitu kebencian seorang suami karena adanya laki-laki yang lain kepada seorang istri yang itu menjadi haknya. Ini berarti secara khusus kecemburuan kepada seorang istri, kepada seorang wanita. Seorang suami, ya, dia benci kepada orang lain yang ikut serta dalam rumah tangga dengan istrinya tersebut. Artinya masuk ikut campur urusan rumah tangga kita. Nah, ini kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, itulah yang dinamakan dengan kecemburuan. Kecemburuan begitu banyak. Yang pertama adalah kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kecemburuan itu bukan hanya milik seorang manusia saja, tapi ternyata Allah juga punya rasa cemburu. Menjadi salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki sifat cemburu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat cemburu. Para ulama memiliki sifat cemburu. Para suami, para istri, bahkan hewan-hewan pun memiliki rasa cemburu. Saya pernah mendapatkan sebuah penjelasan, ya, bagaimana salah satu pengharaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada binatang-binatang yang Allah haramkan dimakan oleh manusia. Salah satu contoh misalkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi, ya, mengharamkan babi, maka salah satu yang paling buruk dari apa yang dilakukan oleh babi itu karena babi tidak memiliki sifat kecemburuan pada dirinya, sementara hewan-hewan yang lain memilikinya. Ini salah satu contoh. Ayam, jago, ya, jantan, betina, dia punya kecemburuan. Nanti bisa lihat, ya, nanti bisa lihat. Untuk mendapatkan betina, maka ayam jago bisa berantem terlebih dahulu. Yang kalah, silakan dia pergi, ya. Yang menang dia bisa mendekati jantannya. Mohon maaf, misalkan seekor anjing juga sama seperti itu. Hatta mohon maaf, monyet juga sama seperti itu. Hatta misalkan binatang-binatang yang kecil memiliki kecemburuan. Semut memiliki kecemburuan, tapi babi tidak memiliki kecemburuan. Ya, babi dia tidak memiliki kecemburuan. Dia bisa kerjasama untuk mendapatkan, ya, babi yang betina. Ini melalui penelitian tentang masalah hewan, bahwa kenapa Allah subhanahu wa ta'ala salah satu alasan mengharamkan babi untuk manusia itu salah satunya itu. Kalau yang lainnya misalkan mau dicari alasannya karena dia memiliki penyakit, ada binatang, ada cacing pitanya dan segala macam. Ketika orang-orang penemu ilmuwan barat, dia mengatakan, oh mudah, ya, cacing pita ternyata diminuskan dalam kulkas minus derajat sekian, maka semua cacing pita itu akan mati semua. Apakah kemudian lantas diperbolehkan? Ternyata tetap keharaman babi itu sampai hari kiamat tetap haram. Ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cemburu. Para nabi memiliki sifat cemburu. Kemudian para ulama, para suami, para istri juga di sana dikatakan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan itu memiliki cemburu, ya, sesama mereka, kecuali binatang-binatang tertentu.
mengenai kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala yagharu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Wa ghiratullahi, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, ayyatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sangat cemburu kepada manusia yang ketika manusia yang mukmin itu dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cemburu. Kecemburuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana definisi yang tadi kita sampaikan, ada perubahan sikap Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang Allah telah karuniakan kepadanya nikmat, tapi kemudian dalam satu waktu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Asma radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la syai'a aghyaru min Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu kepada hambanya. Terlebih ketika hambanya tadi melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dapat misalkan bagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dan lain-lainnya. Bahkan salah satu hadirnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu untuk menegaskan kepada umat akan kecemburuan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pernikahan, maka pada masa itu pernikahan pada masa Rasul itu begitu banyaknya. Pernikahan, macam-macam pernikahan pada masa itu sebelum syariat Islam datang kepada Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, muncul pernikahan itu banyak. Salah satunya adalah nikah dengan sebutan nikah al-istibdha. Ya, salah satu contohnya adalah nikahul istibdha. Ya, nikah istibdha itu dikatakan apa? Apabila seorang wanita atau istri dari seorang suami dia telah suci dari haidnya, ini istibdha, ya, nikah istibdha. Seorang istri dia telah bersih dari haidnya. Sebelum suaminya menggauli, maka suaminya mengatakan, sekarang cari laki-laki yang lain, kemudian kamu minta laki-laki itu untuk menggauli kamu, sampai nanti kamu dapatin itu beberapa, 1 bulan 2 bulan. Kalau kamu hamil, maka setelah itu kamu minta dari dia untuk menikahinya. Lalu suami yang pertama melepaskannya. Sampai seperti itu. Itu istibdha. Jangan dikira bahwa istibdha itu hanya berlaku pada masa itu. Betapa banyak sekarang ini laki-laki kita, suami-suami di zaman saat ini itu yang memiliki istibdha atau sikap-sikap yang istibdha seperti ini. Saya mendapati beberapa seorang ummahat yang dia datang, dia bertanya melalui WA-nya, dia mengatakan kepada saya, Ustaz, suami saya mengatakan kepada saya seperti ini Ustaz, ini gimana? Bagaimana apa yang dikatakan suami? Suami mengatakan, saya akan menceraikan kamu kalau kamu sudah dapat laki-laki yang lebih pantas dari kamu. Baru saya akan cerai dengan kamu. Ini ada kemiripan dengan istibdha, hukum syar'i yang pada masa itu terlaksana pada masa sebelum Islam datang. Seakan-akan wanita bisa dipimpong untuk diberikan ke sana kemari. Dan ini jelas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti suami ini tidak memiliki rasa apa? Cemburu. Berbeda pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, ketika Rasulullah bersama para sahabat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, maka kemudian orang-orang Ansor dia mengatakan kepada sahabatnya, karena kecintaan kepada seorang sahabat, jika kamu mau menikah dan kamu pun memang belum
memiliki modal atau usaha atau apa saja untuk menikahi seorang wanita di sini, saya akan meminta kepada istri saya, ya, untuk bisa menikah dengan dia. Ini bukan istibdad, ya. Karena ada orang yang mengatakan dengan sifat yang tadi saya sampaikan, seorang suami masih sah menjadi suami istri. Lalu dia mengatakan, saya akan melihat kamu cari dulu deh calon suami dulu kamu. Kalau misalnya sudah dapat dan kamu cocok, baru saya ceraikan kamu. Kalau enggak, berarti kamu tetap milik saya. Ini istibdad yang nyata pada zaman ini, dan ini begitu banyak. Ketika didapati seorang suami dia nikah lagi yang kedua, yang dia banyak dengan apa? Banyak dengan istri yang keduanya. Ini tadi dikatakan pernikahan yang tidak atau ta'adud yang tidak didasari dengan atas dasar ilmu. Dia banyak dengan istri mudanya, artinya istri yang tuanya mengatakan, "Kau yang ceraikan saya." Ya, ceraikan saya. Karena sudah ada anak, kata suami mengatakan, "Saya tidak akan menceraikan kamu kalau kecuali kamu sudah dapat calon suami yang lebih baik dari saya." Bagaimana mungkin kalimat ini bisa terucapkan dari seorang laki-laki? Urusan menceraikan Anda, ceraikan saja. Ya kan? Apabila engkau jantan, maka ceraikan aku, kan begitu. Ceraikan saja. Masalah saya dapat lagi suami lagi atau yang lebih baik atau lebih buruk, itu bukan urusan Anda, kan begitu. Nah. Betul? Nah. Jadi jangan sampai kemudian dia mengatakan seakan-akan bahwa kita ini lebih baik dan kita ini selalu lebih baik dari dia. Tidak. Ya kan? Nah, ini problem kita di zaman ini, seakan-akan nikahul istibdad itu hanya ada pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Di sini dikatakan, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, "Idza taharti min tamsiha," apabila kamu suci dari haidnya, "idhabi ila fulanin." Coba kamu datangi si fulan itu, si laki-laki itu. Fastabdi'i minhu. Kamu minta digauli sama dia. Ya. Ai utlubi minhul jima. Ya. Kamu minta kepada dia untuk menggauli agar apa? Ditahmili, agar kamu hamil. Wa ya'tazilu hazaujuha, suaminya dia menunggu sampai sebulan dia hamil atau tidak. Kalau ternyata tidak hamil, maka laki-laki itu ditinggalkan. Maka istrinya masih tetap menjadi miliknya. Nanti cari lagi dia. Kalau lagi haid lagi, dia apa? Dia inikan lagi. Bersih dari haidnya, kamu cari laki-laki, datang kepada si fulan itu. Ini terjadi pada masa jahiliyah. Bagaimana mungkin kemudian sekarang ini kita mempersilahkan istri kita untuk mencari laki-laki yang lain, padahal dia masih sah menjadi istri kita. Nah, ini adalah perkara yang saat ini banyak terjadi. Terlebih ketika dunia medsos itu begitu merajalela di kita. Ini perkara yang membahayakan. Berarti kita telah hilang rasa kecemburuan ini dalam hati kita. Ini perkara yang tidak boleh. Ya. Dan macam-macam pernikahan ini banyak. Di antaranya adalah nikahul muqti, min qaf dan ta, ya. Nikahul muqt. Al-muqt itu al-bughd wal karaha, nikah karena kebencian. Tapi di sini dimaksudkan adalah apa? Seorang anak menikahi seorang seorang wanita bekas suaminya. Berarti apa? Seorang anak nih yang bekas ibu. Seorang anak nikahin ya ibunya sendiri setelah pisah dari suaminya. Kan ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Dan ini adalah adat ataupun tradisi dari bangsa Arab seperti itu. Idza mata ar-rajulu qama akbalu auladihi, apabila seorang suami meninggal, maka beralih kepemilikan untuk ibunya itu adalah anak laki-laki yang sulung yang pertama. Nanti kalau anak sulungnya yang pertama itu meninggal, maka diganti anak yang keduanya yang menjadi suami dari ibunya sendiri. Ini namanya nikahul muqt. Dan ini adalah haram jelas, ya tidak diperbolehkan. Dan di situ jelas tidak ada tidak ada yang namanya kecemburuan. Hilang kecemburuan dalam dirinya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang itu hilang kecemburuan dalam dirinya? Ini yang ini kita bahas. Yang pertama,
kenapa kecemburuan ini hilang ataupun lemah dari diri kita? Pertama adalah du'ful iman. Ya, ini kembali lagi kepada konsep pernikahan yang pertama tadi, bahwa konsep monogami ataupun poligami tidak ada dasar kecuali iman yang pertama kali. Ketika keimanan ini lemah dalam diri kita, maka apa? Hilang juga kecemburuan dalam diri kita. Li'anna al-insana kullama du'ufa imanuhu kana ila du'fil ghirati afrad. Ketika keimanan seseorang itu lemah, maka apa? Lemahnya kecemburuan itu akan terasa begitu dekat dari kita. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya keimanan dalam diri kita, maka kecemburuan itu hilang. Kenapa demikian? Li'anna al-ghirata min muqtadiyatil iman. Karena kecemburuan itu adalah sesuatu yang menempel pada keimanan. Seakan-akan ingin disampaikan bahwa orang yang tidak punya kecemburuan, orang itu hilang keimanan dalam dirinya. Ini bahaya kalau sudah tidak ada lagi hilang dalam kecemburuan hilang dari dirinya. Sebagaimana dijelaskan dari hadis Abu Hurairah tadi, innallaha yagharu wa innal mu'mina yagharu. Sesungguhnya Allah itu cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin mestinya dia cemburu. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu dan sesungguhnya seorang mukmin juga dia cemburu. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama, bahwa du'ful iman, lemahnya keimanan itu karena apa? Karena hilangnya lemahnya kecemburuan itu karena lemahnya keimanan. Di bulan Ramadan, pada masa Rasulullah SAW, saat itu ada satu kisah di mana Rasulullah di 10 hari terakhir itu sudah menjadi kebiasaan beliau itu adalah melakukan ibadah i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Lalu kemudian suatu ketika Rasulullah SAW dikunjungi oleh salah seorang istrinya. Karena kalau dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengeluarkan bagian kepalanya ke memasukkan bagian kepalanya dari masjid ke jendela rumah Aisyah. Karena kita dapati rumah Aisyah itu menempel dengan masjid. Ya, jadi ketika Rasul kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan i'tikaf, maka Rasulullah ingin tersisir rambutnya, maka kemudian masukkan kepalanya, ya setelah itu disisir oleh istrinya. Kemudian setelah itu melanjutkan i'tikaf lagi. Nah, dalam salah satu hari berikutnya, Rasul kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh istrinya dengan membawa makanan untuk suaminya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu Rasul pun ingin mengantarkan kembali karena waktu sudah gelap, waktu malam, maka Rasul ingin mengantarkan istrinya ini ke rumahnya. Tiba-tiba ada 2 orang sahabat ya yang dari kejauhan itu melihat Rasul sedang berdua dengan seorang wanita. Sahabat ini kemudian menyelinap dia. Dia dia tidak enak hati karena melihat kenapa Rasul lagi itu kok keluar dengan seorang wanita. Maka Rasul kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam cemburu atas permasalahan ini karena dikhawatirkan kecemburuan itu menyebabkan seseorang itu jatuh kepada suudzon, berburuk sangka. Maka Rasulullah pun cegat 2 laki-laki tadi. Setelah dicegat 2 laki-laki tadi dan dikatakan, kenapa kamu menghindar dari saya? Sesungguhnya dia itu adalah istriku. Ya, sesungguhnya dia itu adalah istriku. Dia mengantarkan makanan untuk saya khawatir saya khawatir syaitan memasukkan buruk sangka itu dalam hatimu sehingga menimbulkan dosa bagi kamu. Ini salah satu bentuk kecemburuan Rasul kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasul itu dalam rangka melakukan kebaikan, Rasul tidak melakukan keburukan. Akan tetapi jika sikapnya itu membuat orang itu berdosa, maka Rasul kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam segera menganulirnya agar permasalahan itu cepat selesai. Didatangi 2 laki-laki itu dicegat dan dikatakan, ini adalah istriku. Kamu jangan sampai memiliki perasaan ataupun hati itu bersuudzon. Karena saya khawatir syaitan memasukkan dalam membisikkan sesuatu pada hatimu sehingga kamu berbicara ke sana kemari tanpa ilmu. Ya, ini. Jadi yang pertama ini itu berkaitan dengan kuatnya keimanan seseorang, itu menguatkan juga rasa kecemburuannya. Lemahnya keimanan bisa melemahkan
kecemburuannya dia juga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang menjadi sebab lemahnya kecemburuan ya dalam kehidupan kita ini karena kasratul mungkarat, banyaknya kemungkaran. Ya, banyaknya kemungkaran. Lianna kasrataha takunu sababan qawiyan lidu'fil ghirati, karena banyaknya kemungkaran itu bisa menjadi sebab yang kuat lemahnya sebuah kecemburuan. Ya. Lianna al-munkar, karena sesuatu kemungkaran, idza wajada al-munkiruna lahu qalla wa rubama in adama. Apabila seorang yang mengingkarinya itu dia tahu itu sebagai sebuah kemungkaran, maka orang itu pasti akan ya berpaling dari kemungkaran tersebut. Tapi kalau seorang kemungkarannya begitu banyak, lalu kemudian menjadi sesuatu yang dianggap biasa kemungkaran tersebut, maka itu akan hilang lagi rasa kecemburuannya. Kita dapati contoh. Ya. Kalau kita dapati sekarang ini memasuki mal-mal yang ada misalkan, mal-mal yang ada, mungkin kita akan dapati bahwa di antara para penjaga-penjaga toko yang wanita-wanita itu adalah mungkin muslimah. Itu mungkin muslimah yang dia tidak berkerudung. Kemudian setelah itu juga, mohon maaf, misalkan pakaian roknya dia hanya sampai selututnya misalkan. Tapi ketika waktu sholat, maka dia ambil tuh di kotaknya itu adalah apa? Mukena. Lalu dia bergantian dengan temannya yang jaga, dia turun ke musola. Itu saja saat ini itu sudah dianggap wanita itu solehah. Karena apa? Kerja di tempat itu dia masih menjalankan sholat. Tidakkah dia paham bahwa memamerkan aurat dia sepanjang harinya itu selain di jam-jam sholat itu juga dosa? Ya. Tapi kemungkaran itu merajalela kemana-mana. Ya. Sampai terkadang ada yang memang dia dari rumah orang tuanya dia pakai kerudung, sesampai dia apa? Di toko dia buka, dia lepas. Ini kan kemungkaran. Tapi karena semua orang itu rata-rata melakukan hal itu, sehingga rasa kecemburuan dia terhadap kemungkaran itu hilang. Dia tidak lagi merasakan bahwa hal itu adalah kemungkaran. Seperti tadi contoh yang lain. Bagaimana mungkin seorang orang tua, ayah ataupun ibu, dia bertanya kepada anak perempuannya yang usia 2 SMA. Dia mengatakan, kok kamu belum punya teman atau pacar? Ya, kok kamu belum ada laki-laki yang deketin kamu sih? Ada seorang ayah, ada seorang ibu yang bertanya kepada anak putrinya. Ketika anak putri mengatakan, bukankah itu haram? Gak boleh, nanti kamu lama jodohnya kalau gak begitu. Ini adalah hilang kecemburuan pada orang tua tersebut. Kenapa seperti itu? Karena memang kasratul mungkarat. Bahkan orang tua juga hilang lagi rasa cemburunya ketika anak itu dibonceng oleh teman laki-lakinya dengan motor, dengan kendaraan dan yang lainnya dengan bebasnya. Kasratul mungkarat. Maka di sini dikatakan ya, apabila kemungkaran itu begitu banyak dan itu sudah dianggap asbaha ma'lufan indan nas, dianggap biasa oleh manusia, maka apa? Hilang ya rasa cemburunya tersebut. Dikatakan oleh ungkapan orang Arab mengatakan ma'a kasratil imsas yaqillul ihsas. Ya, di sini dikatakan kasratul imsas yaqillul ihsas. Banyaknya kemungkaran yang ada nih, ya mungkin orang saat ini dia melihat masih wajar kalau hanya pakai celana wanita, pakai celana panjang misalkan. Ya ini masih wajar kok dia menutupi aurat lagi gitu. Ini yaqillul ihsas. Perasaan dia untuk cemburu itu nggak ada, ya tidak ada lagi dia. Kita dapati hampir misalkan tidak ada perbedaan lagi dengan perempuan ketika kita melihat pakaiannya hampir sama seperti itu. Poluan dengan polisi terkadang sama seperti itu. Ini laki-laki atau ini perempuan? Ya dari cara berpakaian juga. Nah ini karena apa? Banyaknya kemungkaran, sehingga apa? Karena banyaknya kemungkaran, sedikit perasaan cemburu pada diri kita. Nah ini yang sebab yang kedua. Yang ketiga, sebab hilangnya kecemburuan atau lemahnya kecemburuan dalam hati kita ini karena bu'dul muslimina anil kitab was sunnah.
karena memang jauhnya diri kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ista'ahu anhu bi'adatil wa taqalid la tamatil al-Islam bisilatin. Bahkan mereka itu ya banyak yang mengganti Al-Quran dan Sunnah itu dengan adat dan tradisi-tradisi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama kita ini. Ya, ini permasalahan yang ketiga, ini juga masalah yang kita lihat di masyarakat begitu banyak. Ketika menjelaskan Al-Quran seperti ini, ketika menjelaskan hadis seperti ini, maka dia lebih memilih kepada taklid ataupun kepada adat kebiasaan yang ada. Bagaimana dulu wanita-wanita Ansor ketika turun surat mengenai masalah hijab, sampai-sampai dia mengambil kain-kain yang ada, kemudian disobekkan, dia tutupkan di kepalanya, untuk sampai dia pulang ke rumah. Sampai dia pulang ke rumah, disobek, biar yang tadinya rambutnya terlihat jadi nggak terlihat lagi. Itu wanita-wanita Ansor. Maka kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, ni'ma nisa'il Ansor, seindah-indahnya wanita Ansor itu. Kenapa mereka ketika turun ayat Al-Quran mengenai hijab, maka dia ambil kain-kain yang ada lalu dia tutupi di kepalanya sampai dia pulang ke rumahnya. Kalau sekarang beda lagi. Dia dari rumahnya dia pakai kerudung, dia bawa keluar ke kantor, dia coba. Ya, ke tempat toko-tokonya dia lepaskan. Ini keadaan di negeri kita ini. Kenapa demikian terjadi? Karena bu'dul muslimin minal kitabi was sunnah. Jauhnya kita ya kaum muslimin ini dari pengajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang keempat, kasratul wufud allati imtala'at bihal biladu min jinsiyat mutafawitah wa adyanin mutabahidah. Banyaknya orang-orang asing yang datang ke sebuah negeri, ke negeri kita. Ya, banyaknya orang-orang asing yang memenuhi negeri kita dari berbagai macam negara. Sehingga dari situlah kemudian keragaman orang dalam berpakaian, keragaman orang dalam tradisi dia berhias dan lain-lain. Ini kemudian banyak orang-orang kita mengikut kepada mereka. Fala syakka, tidak ragu lagi anna ulaika al-wafidin, bahwa mereka yang datang ke negeri kita qad wafadu bi adatihim, mereka juga membawa adat-adat mereka, wa taqalidihim, dan juga tradisi-tradisi mereka. Wa anna ba'da ma yartaqibu haula'il wafidun la yuqirru al-islam wa la yardahu, dan banyak yang mereka lakukan itu tidak sejalan dengan Islam. Bukankah kita ingat kemarin ketika Raja Salman datang ke Bali, bahkan menambah kunjungannya berapa lama? Ya, tadinya cuma 4 hari, bahkan ditambahkan lagi 3 hari. Indonesia sempat heboh. Sebelum kedatangannya sudah begitu heboh. Kenapa Bali yang didatangi? Ya kan? Kalau Raja Salman datang ke Bogor di sini, itu lebih dahsyat lagi keburukannya. Mau ngapain Raja Salman ke puncak? Maka syubhat yang ada di wilayah kita ini semakin menjadi-jadi. Karena kebiasaan orang-orang yang rusak akhlak mereka datang ke puncak hanya untuk nikah mut'ah misalkan, ya, kemudian mereka hanya modal 50 juta, 100 juta, dapat anak gadis, setelah itu sebulan dia tinggalkan. Nanti setelah itu datang lagi 3 bulan yang lain, laki-laki yang lain, itu lagi perempuan itu, kamu nikah itu bekas istri saya, dia sudah 3 bulan lamanya. Seperti itu, dapat lagi 30 juta, 50 juta bagi orang tuanya. Kalau kemudian tamu-tamu itu datang ke sini, maka akan tambah jadi ya informasi kerusakan tentang sebagian dari saudara kita kaum muslimin. Kenapa Bali yang dipilih? Bukankah laut yang begitu indahnya, pemandangan yang begitu indahnya adalah seorang muslim yang layak untuk menikmatinya? Saya katakan, kalau antum semuanya, ya kita misalkan jalan-jalan ke Bali, boleh tidak? Boleh. Nikmati itu indahnya laut, indahnya pantai. Bikin mereka yang membuka aurat mereka itu gerah lihat kita. Kesana pakai jubah, ya, baca buku gitu ya, sambil ini baca buku atau apa gitu. Permasalahannya kita ini sendiri kalah. Giroh kita ini, kecemburuan kita ini turun, lemah dengan adanya seperti itu, sehingga menyebabkan masa sih kita mau jalan-jalan pakai baju koko gitu.
Akhirnya apa? Kita ke sana pilih kaos yang biasa saja lalu datang ke sana. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya kan? Mestinya kita biasa saja. Saya ke mall, saya pakai jubah. Kalau jubah putih habis ngisi kajian kita ke mall. Makan aja kita di KFC di mall atau apa banyak yang melihatin. Emang saya tonton lagi lihatin. Emang nggak boleh orang pakai jubah makan di mall? Ya kan? Ini karena apa? Lemahnya kecemburuan kita kepada agama ini. Sehingga terkadang kita kalau orang yang beragama cukup masjid saja. Tapi kita masuk mall ada doanya. Disunahkan kita masuk mall ada doanya, masuk pasar ada doanya, dan orang berdoa masuk mall ini adalah sebuah karunia yang besar. Allah akan selamatkan kita. Ya kan? Daripada kenapa di mall itu banyak orang yang banyak kejadian-kejadian, karena semua yang masuk ke situ jarang yang pakai doa. Kenapa tidak pasang beda kesolehan ketika kita di mall? Untuk kesolehan di masjid sudah satu hal yang biasa. Tapi bagaimana mensolehkan diri kita, anak kita, keluarga kita ketika di mall berpakaian rapi tidak sama dengan mereka. Ya kan? Kalau kita dapati dan itu nas-nas di dalam Al-Qur'anul Karim itu begitu banyak. Maka mall itu isinya seperti itu. Saya datang ke ada jamaah kita minta Ustaz tolong bisa nggak Ustaz memanaskan umroh saya gitu. Tapi saat ini memang saya ada di mall ini Ustaz, Mall Pondok Indah. Dia bilang kalau Ustaz ke rumah saya ini tengah malam, jadi kita di situ aja. Kita ngobrol, saya ingin bertanya-tanya tentang agama. Saya pakai jubah, saya datang. Dilihatin aja itu sama orang. Ya kan kita tahu Mall Pondok Indah seperti itu. Ini kan hak kita. Kita juga nggak mencuri, kita juga mungkin makan juga tidak bayar, gitu ya. Tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ketika kemungkaran itu begitu banyak, maka qillatul ihsas, perasaan kita cemburu itu jadi berkurang. Dan ketika banyak orang-orang yang datang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu jadi tertutupi. Maka itu kita hidupkan kebaikan itu. Ya, mau di pasar, mau di jalan, mau di mall atau di mana saja. Kalau kita baik kita bukan hanya di masjid saja. Baik kita di mall, kita juga baik di pasar, kita juga baik di pinggir jalan. Nah, itu adalah Islam. Ya. Seperti itu. Yang kelima, di antara sebab yang menyebabkan du'ful ghirah, lemahnya kecemburuan yang ada pada diri kita itu adalah aklul malil haram. Karena memang banyak kita ini harta-harta yang haram banyak kemakan oleh kita. Ini pengaruh juga dalam hati kita, seperti riba atau riswah misalkan, hasil suap, korupsi, ya kemudian itu dimakan oleh kita, dimakan oleh istri kita, dimakan oleh anak kita. Secara langsung itu sangat mempengaruhi tentang kecemburuan terhadap agama kita ini. Ya, maka di sini kenapa demikian? Karena al-halal wal haram. Ya, di sini dikatakan bahwa pengaruh dari kehalalan dan keharaman itu ini bisa merubah watak, tabiat dan juga kesehari-harian dari orang tersebut. Orang yang banyak melakukan makanan yang haram, maka tingkah lakunya pun akan sama seperti perkara-perkara yang haram. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 27. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'us sayyi'atin bimithliha. Orang-orang yang melakukan sebuah keburukan, maka balasannya itu adalah keburukan yang serupa. Di antaranya adalah apa? Hilangnya kecemburuan dalam diri. Nah, ini salah satu sebab. Kalau kita hilang kecemburuan, kenapa ya? Saya melihat istri kita belanja misalkan, istri kita belanja satu ikat kangkung atau satu sayuran misalkan, dia senyum-senyum, kemudian dapat harganya murah gitu, karena senyum penjualnya si abang-abang misalkan. Kenapa saya tidak cemburu dengan itu? Itu berarti ada sesuatu dalam diri kita. Kita katakan kepada istri, harga kangkung berapa? 10.000. Besok beli kangkung 10.000, gak usah ditawar. Daripada ditawar dengan 8.000, kamu bersenyum kepada si tukang sayur tersebut. Ya, lebih baik satu ikat harga 10.000 tanpa senyum. Berapa nih mas? 10.000. Dan kalau aku nanya katanya, enggak, ini berapa? Gitu. Ya, 10.000. Ini udah kasih uang 10.000 sini, uang udah masuk, selesai. Ya, ya. Daripada
Jadi bisa sih sebenarnya turunnya 7.000 ya, tapi senyum dulu sama kita dong. Lalu kita ini mengatakan apa sih sulitnya senyum, kita senyum, gitu dong kita kasih 7.000. Lebih baik satu ikat 10.000 tanpa mengeluarkan senyum. Itu yang mesti dilakukan. Kalau suami melihat atau tidak melihat, itu yang mesti dilakukan oleh kita. Ada lagi seorang istri ngajak suaminya, Mas, ini yang penjaganya perempuan, kayaknya Mas aja deh yang nawar, pasti dapat diskon. Suaminya dipaksa untuk nawar barang di situ, ya kan? Ini berarti istri yang rasa cemburunya nggak ada juga, ya kan? Jangan. Ya. Nah ini harus dipahami oleh kita bahwa itu bisa mempengaruhi ya sikap ataupun kecemburuan pada diri kita. Yang keenam, inna min asbabi mautil ghirati, di antara sebab yang mematikan kecemburuan pada diri kita adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu, ya, sedikitnya rasa malu. Padahal kita dapat al-haya minal iman, bahwa rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan bahwasanya innal imana bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawli la ilaha illallah wa anna imatatul adha 'ani tariq wa al-haya'u syu'batun minal iman. Bahwasanya keimanan itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi menegakkan ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adha 'ani tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nah, ketika keimanan itu sedikit dari kita, maka berpengaruhnya kepada apa? Qillatul ghirah, sedikit juga kecemburuan tersebut. Bahkan di sini dikatakan mautul ghirah, matinya sebuah kecemburuan. Li'anal haya'a khuluqul Islami wal muslimin, karena rasa malu itu adalah akhlaknya Islam dan juga akhlaknya kaum muslimin. Ya, ini adalah beberapa sebab yang bisa mematikan kecemburuan pada diri kita. Kemudian berikutnya yang ketujuh, al-istihanatu billahi subhanahu wa ta'ala. Al-istihanatu billahi subhanahu wa ta'ala, menganggap remeh dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menganggap remeh akan dosa, ini dosa kecil, tak apa-apa, gitu ya. Nah itu, ketika kita menganggap remeh dari dosa tersebut, sekecil apapun, maka ini akan bisa menyebabkan lemahnya sebuah kecemburuan yang ada pada diri kita. Sebagaimana misalnya seseorang yang mudah sekali, misalkan dia melepaskan pandangan matanya kepada lawan-lawan jenisnya, kan sudah terbiasa. Ada orang mengatakan, ya, orang-orang dia mengatakan bahwa itu orang-orang yang setiap hari kerjanya di mall itu kok santai saja ya, kalau lihat misalkan wanita nggak pakai jilbab gitu, wanita yang berhias, kok katanya santai aja. Apalagi dia misalkan hanya berpakaian celana panjang seperti itu yang ketat, kayaknya laki-laki yang kerja di situ biasa-biasa saja. Betul. Kenapa? Karena mautul ghirah, ya. Jadi kecemburuannya sudah mati dalam dirinya. Melihat sebuah kemungkaran itu tidak lagi sebagai sebuah kemungkaran, dan dia menganggap bahwa itu bukan perbuatan dosa. Yang artinya apa? Mata kita sudah terbiasa melihat seperti itu. Nah ini adalah perkara, kalau sudah terbiasa seseorang melihat kemaksiatan dan itu tidak dianggap sebagai sebuah dosa, maka pengaruhnya adalah ghirah ataupun kecemburuan itu akan habis dalam hati kita. Ya, tidak akan lagi ada rasa cemburu dalam diri kita. Nah ini al-istihanah, ya, yaitu menganggap hina, menganggap remeh, menganggap kecil, ya, terhadap dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dia mengatakan, apabila kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun, maka jangan pernah melihat kecilnya dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat kepada Allah. Kepada siapa Anda bermaksiat? Ya, ketika kita mengatakan, kita ngomongin orang misalkan, ketika kita ngomongin orang, kan ini dosa. Jangan melihat bahwa kecilnya dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa kita ini berbuat dosa. Ketika kita misalkan saat ini zamannya kita mudah sekali men-share tulisan-tulisan yang kita nggak tahu benar atau salahnya.
ternyata setelah itu kita dapati itu salah, maka kita katakan bahwa jangan kita melihat kecilnya, nanti saya tinggal minta maaf selesai. Ya. Tapi bagaimana melihat apa? Kita ini pada saat itu melakukan kesalahan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai kita al-istihanah, menganggap remeh dosa kita kepada Allah. Orang yang menganggap remeh dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimatikan rasa kecemburuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, at-taqlidul a'ma. Ya, taklid al-a'ma, yaitu fanatik buta terhadap perkara-perkara agama ini. Ya, fanatik buta ini menyebabkan hilangnya kecemburuan dalam diri kita. Ya, at-taqlidul a'ma atau taklid buta ini dibarengi dengan apa? Qillatul irsyad, ya, sedikitnya bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedikit orang yang mau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, bagaimana adab-adabnya. Ya, ini sangat sedikit orang yang menjelaskan itu. Maka ketika orang mendapatkan ilmu sedikit tentang pengajaran-pengajaran mana yang boleh, mana tidak boleh di dalam masalah-masalah agama, maka orang itu akan mengikuti kefanatikannya kepada orang lain. Nah, fanatik buta mengikuti orang lain tanpa ilmu, ini adalah bahaya yang bisa menyebabkan matinya ghirah ataupun kecemburuan. Dan yang terakhir, merajalelanya al-ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran. Ya, perang pemikiran ini begitu banyak di masyarakat kita, yang ini menjadi salah satu sebab. Ya, salah satu sebab matinya kecemburuan yang ada pada kaum muslimin karena menangnya ataupun berhasilnya perang pemikiran yang ada. Ya, terutama pada saat ini, di mana banyak orang yang dia melalui media sosial atau bahkan melalui buku-buku yang ada, perang pemikiran itu luar biasa. Ya, orang tidak lagi mendapati mana yang namanya ilmu dan mana yang namanya bukan dari ilmu. Seakan-akan setiap ada yang mendapati satu ilmu yang baru dalam dirinya, dia baru ketahui wah, ini ada ilmu yang luar biasa. Ya, dan kita banyak mendapati di awal bulan, mungkin di awal bulan Februari saya dapati orang besar tulisan misalkan, ketika Nabi Sulaiman berdiri, maka Nabi Sulaiman begini, lalu tiba-tiba kena stroke dan meninggal ini. Lalu baca doa seperti, Ustaz, sahihkah broadcast seperti ini? Ini apa yang dibahas seperti itu? Kalau orang menulis itu, ya, dia dengan niat itu memberikan ilmu, maka dia akan selalu berada di bawahnya sumber kitabnya dari mana, ataupun ayat berapa, surat berapa, hadisnya siapa. Tapi sekarang ini banyak yang memang ada unsur kesengajaan juga dari orang-orang itu, yang memang dia untuk apa? Untuk bisa saja melemahkan para ustadznya juga, ya, ustadz-ustadznya capek gitu. Ya, jadi mendapatkan PR dari murid-muridnya, tolong Ustaz cari ini, ya, visi ini benar sahih atau enggak. Nah, ini adalah perkara yang membahayakan diri kita. Nah, ghazwul fikri ini bisa menyebabkan matinya kecemburuan dalam diri kita. Kalau sudah mati seperti itu, bagaimana cara menghidupkan kembali kecemburuan yang ada? Nah, ini ada beberapa perkara yang dibahas di dalam buku ini. Bagaimana cara kita menghidupkan kembali agar rasa cemburu yang ada pada diri kita ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nurabbi as-saghirat 'alal hashmah wal haya fil libas wa ghairiha. Yaitu sejak dini kita mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki akhlak malu, untuk menjaga diri dengan pakaiannya. Ya, anak laki-laki, anak perempuan, ya, maka diusahakan sudah sejak dini diajarkan akhlak malu, ya, akhlak malu. Karena ini adalah masalah penting. Maksud malu dalam masalah dia berkata-kata yang kotor, atau dalam masalah berpakaian dan lain-lainnya. Yang kedua, mengajarkan juga kepada anak kita itu untuk memiliki untuk berbicara, ya, untuk berbicara seperlunya dengan lawan jenisnya. Jadi anak kita laki-laki sedang berteman dengan anak perempuan, maka tidak harus diingatkan perkara seperti ini. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang agama sudah harus mulai dipisahkan.
kelas laki dengan kelas perempuan dipisahkan. Ya, saya beberapa bulan yang lalu itu dikomplain ketika saya mengusulkan, karena saya diminta bergabung di sebuah lembaga pendidikan di wilayah Cikarang, bahwa ini kedepannya tahun ini saya katakan kelas laki-laki, kelas perempuan harus terpisah. Ya, kelas laki-laki sekarang ini digabung. Wah, wali muridnya protes kepada kita. Ya, wali muridnya protes, Ustaz ini masih anak-anak, enggak apa-apa Ustaz. Tidak, ini harus sejak dini. Kalau kita ingin, bagaimana sekarang ini kemudian campur aduk yang main pukul-pukulan, yang antara laki perempuan hal yang biasa. Ini Islamic school. Ya, ini bukan sekolah umum, ini Islamic school. Karena kalau sampai hilang rasa malu mereka, tidak diajarkan sejak dini seperti ini, maka akan hilang juga kecemburuan sesama mereka. Tapi kadang banyak orang tua yang tidak paham. Ya. Nah, ini harus nurobi lagi, kita ajarkan kembali. Kemudian berikutnya di sini adalah mengeluarkan koran-koran atau majalah-majalah yang berisi perkara-perkara kemaksiatan. Harus tidak ada di dalam rumah tersebut. Misalkan kita orang tua yang masih berlangganan koran, ya coba misalnya sekarang berita kan tidak selalu harus dengan koran. Koran dia ada gambarnya, ada fotonya, ada yang lain-lainnya. Ya. Meskipun harga 2.000, 3.000 koran tersebut, itu bisa pengaruhnya lebih buruk. Sekarang kita dapati betapa anak-anak itu mudah sekali mukul temannya. Setelah ditelusuri ternyata bukan hanya saja dia karena melihat TV, tapi dia baca di situ. Anak SD mengeroyok temannya, katanya. Dia baca, akhirnya dia ini berpengaruh. Ya, berpengaruh. Maka apa di sini? Keluarkan nukhrij al-atba' wasyashat min buyutina wa nukhrij al-majalat al-habitah. Keluarkan koran-koran, majalah-majalah ya, yang itu akan mematikan kecemburuan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita kalau dia lihat majalah sudah hal yang biasa seperti itu, maka paling melihat misalkan di TV yang seperti itu. Nah, kalau di TV dia bisa bergeser dia. 1 menit dia bergeser tayangannya. Tapi di koran dia bisa bawa tuh koran itu ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya. Apalagi kalau sampai ya kita tidak memproteksi anak-anak kita dari ya internet yang ada di handphone mereka. Ini tantangan hidup kita ke depannya berkaitan dengan bagaimana menghidupkan rasa kecemburuan kita terhadap agama ini, juga terhadap hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-ruju' ila qiyamiddin, yaitu kembali kepada agama dari sumber-sumbernya yang benar, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ar-ruju' ila qiyamiddin, ya, harus kembali pengajarannya kepada nas-nas, pada Al-Quran dan Sunnah. Ayahnya kembali untuk Al-Quran dan Sunnah, belajar lagi, ibunya juga begitu, ya, anak-anaknya juga sama. Dan yang terakhir di sini adalah tauqiyatul mujtama', yaitu memberikan penyadaran kepada masyarakat, minimal kepada tetangga kita. Karena terkadang di keluarga kita baik, tapi ternyata setelah anak kita ya, atau setelah suami pergi kerja, mungkin istri kita bergaul dengan istri daripada tetangga ini yang setiap harinya akhlaknya misalkan tidak baik, maka akan merusak juga ya rumah tangga dari kita. Seorang istri yang tadinya dia sudah memiliki sifat qanaah, misalkan diajarkan oleh suami sifat al-qanaah, tapi tiba-tiba dia bergaul dengan tetangga kanan dan kirinya yang glamor misalkan, maka tiba-tiba kita pulang dari kerja, dia minta sesuatu. Jadi tetangga tentu saja beli ini mas, tolong dong beliin yang sama kayak gini. Nah ini adalah karena pengaruh dari apa? Dari masyarakat, terutama adalah tetangga kanan dan kiri kita. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kecemburuan ini adalah masalah yang harus dipahami oleh kita, bahwa dalam masalah kita berumah tangga bukan hanya saja kita mendidik kecemburuan itu pada diri kita sebagai pasangan suami dan istri, tapi juga kecemburuan harus dididik kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita, bahkan kepada tetangga-tetangga kita, agar kecemburuan itu menyeluruh dan tumbuh di masyarakat secara umum. Ya, karena ini adalah masalah yang sangat penting. Kalau istri kita paham, anak kita paham, tapi tetangga tidak paham, masyarakat sekitar tidak paham tentang masalah kecemburuan,
ini juga akan menyebabkan seseorang atau kita sendiri terganggu. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan mengenai sebab-sebab hilangnya kecemburuan, ya, dan kemudian bagaimana cara menghidupkan kecemburuan dalam diri kita, bukan hanya masalah rumah tangga saja, ya, akan tapi dalam secara umum, baik dalam beragama, bersikap, bermuamalah, ya, kecemburuan ini adalah masalah yang mesti dipelajari ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita perluas dalam sesi soal dan jawab. Jazakallahu khairan atas materi yang saya sampaikan. Kita sudah melebihi waktu sebenarnya. Kita punya agenda sampai jam 5. Namun karena materi yang saya sampaikan sudah jam 5 lewat 13 menit. Kita tambahkan nggak apa-apa ya. Sebelum pertanyaan baru, kami akan sampaikan ke Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan yang pada sesi sebelumnya. Pertanyaan pertama, bagaimana jika istri paham dan mengizinkan suaminya untuk melakukan ta'addud, namun ternyata suami justru melakukan hal-hal yang di luar syariat? Ketika Ustaz ini satu jam. Baik, ini mestinya suami bersyukur kepada Allah ketika istri sudah memahami sudah memahami syariat, ya, menerima suaminya untuk ta'addud, untuk menikah lagi, ya, kemudian suami dia memilih kepada perkara yang melanggar syariat. Jadi tentunya suaminya harus belajar kembali agama, ya kan? Karena memahamkan seorang istri kan lebih berat ini sebenarnya. Karena biasanya dalam masalah ta'addud itu banyak yang dikecewakan adalah wanita. Yang banyak dikecewakan adalah istri. Ya, kalau suami mungkin hari ini dia menikah, cerai, besok nikah lagi juga bisa. Tapi seorang istri hari ini cerai, dia harus menunggu masa iddah yang lama. Bagaimana kemudian masyarakat menilai dia, ya, menilai dia, oh janda, dia baru nikah sebulan udah jadi janda. Maka beban berat di mereka. Gitu. Maka sedapat mungkin seorang suami ketika mendapati istri atau kesolehan istrinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa saja dia meminta kepada istrinya, ya udah tolong carikan. Ya, kata istri udah cari sendiri, ya. Tidak mencari, ya, tidak mencari. Sulit mencarinya, ya, karena jangan asal dapat juga istri. Tadi udah kita berkali bahwa modal awal untuk kita memiliki istri itu adalah bagaimana istri itu ketika kita nikahi mampu membangun kesolehan bersama kita dalam keluarga. Bukan soleh dengan istri yang baru saja, tapi juga mampu membangun kesolehan bersama istri yang pertamanya atau yang lainnya. Ya, jadi di sini bersyukur kepada Allah dan terus belajar bagi suami yang dia lebih memilih kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kalau terus-terusan didakwai, diberikan pemahaman, tapi tetap saja seorang suami masih memilih, ya, suruh nikah lagi nggak mau, tapi akhirnya dia pacaran lagi dengan yang lain, yang ganti dan yang lainnya, maka kalau saya menyarankan lebih baik ceraikan aja. Atau istri ini minta aja cerai dari suami yang seperti itu tentunya, karena tidak ada kebaikan. Ya. Maka di sini harus dirubah, ya, sikapnya. Tidak mudah memberikan pemahaman kepada seorang istri, ya, untuk bisa menerima suaminya menikah lagi. Maka kalau mendapati istrinya sudah paham, maka itu sudah merupakan nikmat dan itu kesolehan bagi istri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang besar kepada mereka. Allah Ta'ala. Yang kedua, jika seorang suami tidak mampu lagi untuk menggauli istri-istrinya, apakah istri yang sudah ada itu akan dilepaskan atau bagaimana baiknya? Ya, tentunya bahwa hidup memang tidak selalu, ya, itu sebagai tujuan utamanya. Karena ini juga membahayakan. Meskipun pernikahan itu adalah salah satu tujuan utamanya adalah menggauli istrinya itu. Karena nikah adalah ad-dukhul. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika dia masih kuat, dia masih muda, kemudian dia tetap menggauli istrinya, tapi ketika tua kemudian saya nggak mampu lagi menggauli kamu, maka silakan kamu saya ceraikan. Gitu. Apakah dengan cara seperti itu kemudian selesai urusan dia? Kalau istrinya ternyata menerima, misalkan
mohon maaf misalkan secara gambarannya, yang memang biasanya seorang suami yang menurut istrinya dia 1 pekan misalnya sekali, tapi kemudian karena fisiknya lemah, sudah mulai usia tua dan yang lainnya, akhirnya 1 bulan sekali dan istri menerima, kenapa mesti harus diceraikan? Maka di sini harus dibicarakan kembali, kemudian cari solusinya. Ya, lagi-lagi sampai usia tua mestinya tidak ada kesulitan untuk dia menguatkan dirinya untuk secara fisik seperti itu, tidak sebagaimana wanita. Ya, tentunya bahwa seorang wanita dia akan punya masa-masa tertentu. Ya, pada usia sekian dia kekuatan fisik untuk hubungan suami istri seperti ini, tapi pada usia sekian dia mulai memiliki keterbatasan dan keterbatasan. Maka mestinya adalah suami dia melihat bahwa dirinya tidak ada alasan untuk lemah seperti itu. Maka kalau memang dia sudah merasa ada kelemahan terhadap seperti itu, bukan istrinya diceraikan, tapi dianya yang harus belajar kembali untuk menguatkan dirinya, olahraga, vitaminnya dan lainnya. Ya, jangan pakai perkara-perkara yang bisa melemahkan semangat syahwatnya dia, seperti obat-obatan. Ya, ini bahaya terhadap kita, ya, ke kesehatan kita. Ya, maka Rasul kita Muhammad SAW telah banyak memberikan kepada kita pelajaran untuk kuat secara fisik. Jadi antaranya adalah madu dia. Ya, memperbanyak dia untuk meminum madu pada pagi atau menjelang sore atau menjelang tidur misalkan. Maka minta seperti itu, kemudian datang kepada dokter bagaimana mengecek kesehatan dan dirinya olahraga dan lainnya. Terkadang karena merasa dia senang, istrinya udah 2 atau 3, karena senang jadi tambah gemuk, karena tambah gemuk jadi malas olahraga, malas olahraga cepat lemah, akhirnya tidak mampu dia menggauli istri, salah sendiri bagi dia. Ya, maka dia harus melatih. Ya, bukan saya udah nggak mampu lagi menggauli istri, saya cerai aja deh. Gitu. Ya, ini tidak bicara dalam masalah. Allah Taala. Sekarang yang ketiga, bagaimana jika seorang istri yang akan dinikahi berikutnya justru dalam keadaan mandul atau sulit mempunyai keturunan? Apakah wanita ini patut untuk diperjuangkan untuk dinikahi? Ya, tentunya ada pilihan-pilihan. Ya, ketika misalkan seorang laki-laki ingin menikah dengan si wanita ini, kan dia sudah dapat ilmu terlebih dahulu, atau dia sudah tahu ya apakah dia itu mandul atau tidak. Ketika misalkan di awal seorang wanita ini misalkan dia janda, seperti misalkan saya menikah dengan istri yang ketiga, saya dapat dari suaminya dia tidak punya anak. Kemudian saya tanya, kamu sudah menjanda berapa lama? 5 tahun Ustaz. 5 tahun, nikah sudah berapa lama? 6 tahun. Berarti sama 6 tahun belum punya anak. Ya kan? Setelah itu 5 tahun dia tidak punya suami. Saya sudah menyiapkan diri saya bahwa kalaupun dari dia tidak memiliki anak, saya tidak ada masalah. Ya kan? Karena saya bisa dapat anak dari istri yang lainnya. Yang ada adalah saya memiliki kasih sayang untuk dia dan mengayomi dia sebagai seorang istri. Dia punya status sebagai seorang istri fulan misalkan. Ya kan? Maka dengan itu kita dari awal sudah punya niat seperti itu. Tapi ketika misalkan dari awal kita pengen punya anak, tapi kemudian pada istri sudah mengatakan saya kemungkinan tidak bisa punya anak misalkan, tapi kita tetap, ya kan bukan salah istri, berarti salah kita. Maka ini harus dipahami dari awal. Dari situlah pentingnya at-ta'aruf, yaitu perkenalan kita dengan dia. Ya, seperti itu. Allah Taala. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Pertanyaan sebelumnya cukup. Dipersilakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan baru yang mau disampaikan. Silakan. Tanya tentang cemburu, batasannya dalam syariat agama sesat seperti apa, sejauh apa, jangan sampai suatu hal yang justru disyariatkan menjadi ada setan di situ, ada judi itu nggak sehingga menjadikan cemburu bukan hal yang fitrah dan sesuai apa gitu, batasannya apa? Terima kasih. Baik, batasan kita kecemburuan itu adalah syariat. Jawabannya itu adalah pertanyaan. Ya kan? Batasannya itu adalah syariat.
selama kita mengetahui bahwa kemarahan kita dari kecemburuan itu tidak mengabaikan unsur-unsur syariat, tidak melanggar syariat, maka masih dalam batas diperbolehkan. Contoh misalkan seorang istri yang melihat misalkan suaminya sedang berbicara dengan wanita lain tanpa sengaja dilihat oleh istrinya, ya, terus suami kerja tapi kok ini ada di mall misalkan, ya kan, ada di mall, maka setelah itu kita datangi dia, assalamualaikum mas, kok kerja adanya di mall, lagi sama wanita lagi, gitu kan, ini gimana nih, coba dijelaskan sama kita. Itu kan cemburu juga sebenarnya, ya kan. Justru kalau kita nggak menanyakan, ya biarkan aja lah, berarti dia pulang nanti. Nah itu nggak boleh. Justru kita tanyakan, kita datangi langsung dan baik-baik. Suami pasti kaget, yaitu dia kaget. Maka dia akan cari alasan di sana kemari, gitu ya, berbicara sesuatu itu. Itu kecemburuan seperti itu masih dalam batas yang diperbolehkan. Tapi kalau ya Allah, kok suami itu ya ambil sepatunya, dilepas sepatunya, gitu kan, ya pas mas sampai berkah di kepalanya, gitu kan, sampai bocor suaminya, ya berarti cemburu tersebut salah karena menjadi syariat. Kodoknya dia, marahnya dia tidak seimbang tentunya. Apalagi itu suaminya itu di hadapan orang, ya, dan kita tidak ada tasabut terlebih dahulu, ya. Nah ini adalah tentunya ketika itu melanggar syariat kecemburuan tersebut, maka ini kita tentunya salah mengatakan kecemburuan tersebut. Maka batasannya di sini adalah syariat itu sendiri. Selama itu tidak melanggar unsur-unsur syariat, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, tidak melanggar unsur-unsur itu, maka kecemburuan ini tidak mengapa, diperbolehkan, dan itu adalah syar'i. Tapi ketika sampai kecemburuan seorang istri atau pasangan kita, seorang suami, sampai menyebabkan kita melakukan tindakan kriminalitas secara syar'i, itu tidak diperbolehkan, maka hal ini perkara yang tidak boleh. Berarti kecemburuan itu berlebihan, ya, dan itu yang tidak diperbolehkan. Seorang istri cemburu dengan istri suaminya yang lain, datang kemudian dia bawa batu, rumahnya dilempar, kacanya pecah, tentunya nggak boleh. Atau misalkan marah-marah di hadapan rumahnya, jambak-jambakan gitu, ditarik ke rumahnya, jambak-jambakan kayak itulah kayak orang-orang yang ya tidak beragama gitu ya. Karena ada di kita juga seperti itu. Saya lihat ini ada orang istri didatangi, awalnya ini pelan-pelan, suami si istri pertama datang kepada istri yang kedua. Ketika didapati bahwa suaminya menikah lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya, diterima baik-baik. Ini istrinya lagi sendirian, tidak ada yang lainnya, suami lagi kerja. Ternyata apa? Itu ditutup pintunya mesin pertama, berantem dia di situ. Ya, kok berantem, dipukul dia ya. Tentunya nggak boleh kecemburuan yang seperti itu, ya kan? Atau karena kecemburuan kemudian kita minggat dari rumah tersebut, pulang ke rumah orang tua tanpa izin suami, atau misalkan dia safar, kan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak diperbolehkan. Tinggal tunggu aja suami, saya cemburu dengan apa yang mas lakukan itu. Kan kecemburuan ini tolong pulangkan saya jadi dulu ke rumah, biar saya tenang. Suami suruh nganterin misalkan. Ya kalau kecemburuan seperti itu masih ditata, diatur dengan syariat, maka hal itu boleh. Tapi kalau sampai melanggar syariat itu sendiri, maka ini perkara yang harus dihentikan. Allah Ta'ala. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Sebelum yang lain bertanya, dari diskusi dengan teman-teman tadi, Anda mau mensinkronkan dengan apa yang saya paparkan tadi, bahwasanya untuk persyaratan menikah baik yang pertama dan poligami secara umum Anda tangkap ada dua, Ustaz. Pertama, mampu menafkahi, yang kedua mampu menggauli istrinya. Artinya perkara ini insya Allah secara umum kalau laki-laki itu banyak yang bisa, Ustaz. Namun ketika ada keinginan itu ada untuk menikah yang kedua itu, untuk memulai itu kenapa ada kesulitan, Ustaz? Dalam artian ini hanya untuk mengkomunikasikan saja itu sulit, gitu. Padahal secara umum kemampuan yang dimiliki diperkirakan bisa, misalnya nafkah insya Allah bisa karena punya harta yang banyak, fisik sehat alhamdulillah mungkin masih muda gitu,
Artinya apa yang hak-hak istri itu memungkinkan untuk dipenuhi. Namun untuk memulai nih dan terjadi diskusi yang banyak dengan ikhwan-ikhwan, problematikanya seperti ini aja. Diskusi tapi nggak bisa melangkah gitu. Melangkah itu melangkah aja Ustaz. Sebenarnya mampu itu. Ini masalah atau tidak Ustaz? Atau memang apa namanya ya? Ada kesalahan di kita sebagai laki-lakinya karena Allah angkat itu rasa keberanian atau mungkin ketakutan kepada Allahnya, atau memang ya mungkin perlu penjelasan dari Ustaz. Jawabannya sebenarnya sudah. Jadi untuk menjelaskan itu butuh ilmu. Tadi yang mungkin Bapak tadi tanyakan ya. Gitu. Jadi memang untuk menjelaskan itu butuh ilmu. Ya, butuh kesabaran di situ. Jadi tidak hanya modal keberanian. Ada orang yang mengatakan begini. Ya, ini diskusi tingkat tinggi di kalangan para ustaz. Nah, kalau diskusi itu cuma omong doang. Ya, doang. Jadi para ustadz ini katanya, ini sambil canda ya, para ustadz ini doa semoga Allah tambahkan ilmu itu nggak usah deh gitu ya. Ustadz udah setiap hari baca kitab isi kajian dan nambah tersebut gitu kan. Juga tambah harta, tambah apa itu udah nggak usah. Wanita dinikahi oleh ustadz katanya insya Allah sih bisa tetap. Jadi doanya itu adalah tambahkan keberanian saja. Jadi biar berani untuk melangkah. Ini kata-kata mereka seperti itu. Tapi saya katakan bahwa pada mereka di forum Multaqa Fuad ya, para dai-dai itu, saya sampaikan kepada mereka bahwa keberanian itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Namun harus dibarengi juga dengan kemapanan dalam ilmu, minimal ilmu untuk menyampaikan secara baik. Ya, secara baik. Salah satu kegagalan laki-laki berpoligami itu karena tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Dia tidak paham apa yang diminta oleh istrinya itu. Di antaranya adalah kelembutan tutur kata, perhatian, gitu ya. Kan itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan, ya, saya mau nikah, gitu. Oh gampang banget mau nikah. Akhirnya salah istri kayak gitu. Dibawa dulu alurnya kemana, gitu ya. Butuh waktu dia, ya kan. Ya butuh waktu terus seperti ini. Tidak langsung sudah. Memang kalau kita lagi-lagi seperti itu, terserah aja lah, marah atau apa terserah gitu. Pokoknya besok saya mau nikah, itu sikap lagi. Tapi kita pengen poligami itu yang baik, mensolehkan diri kita dan mensolehkan ke keluarga kita. Sehingga itulah yang perlu ilmu untuk menjelaskannya. Ilmu tentang wanita ini penting. Ilmu tentang masalah memahami tentang wanita ini adalah perkara yang sangat penting. Gitu. Saya memahamkan saat itu ketika mau ini cerita lagi jadinya ya. Saya ketika mau menikah dengan yang keempat, katanya kan gini ilmunya. Kalau orang mau nikah satu kedua itu kan sulit. Ya itu sulit. Karena yang pertama ini berat sekali dia. Akhirnya mau tidak mau, tidak boleh cinta nikah aja selesaikan gitu. Tapi ketika mau nikah yang ketiga, istri yang pertama dukung. Katanya karena dia sakit hati dengan istri yang kedua. Kedua akhir dia nikah yang ketiga. Yang ketiga itu istri yang pertama yang melamarkan, yang bawain itu, gitu ya. Ketika yang keempat itu istri yang ketiga yang marah. Istri yang pertama dan kedua dukung dia. Tapi itu nggak terjadi pada saya. Saya bilang konsep itu nggak mempan di saya. Buktinya apa? Saya menikahi istri yang keempat itu mobil saya hancur. Mobil saya itu saya tengah malam itu lagi di pondok gitu ya. Saya pas kebetulan sebagai pimpinan pesantren, saya lagi keliling santri, yaitu tengah malam jam 1. Padahal itu untuk nikah yang keempat. Nikah yang ketiga istri saya tadi 10 tahun lebih tua. Yang ketiga istri saya lebih tua 77 tahun. Menurut saya pernikahan yang ketiga dan keempat itu mestinya tidak perlu dirisaukan oleh istri yang pertama dan yang kedua, karena mereka bagi saya adalah saya nikahi gadis dua-duanya, kemudian juga saya selalu perhatikan gitu ya. Tapi yang ketiga keempat kan janda, mestinya lebih mudah diterima oleh mereka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada seorang akhwat ngasih tahu, besok hadir enggak di dalam pernikahan? Dia nanya ke istri saya yang kedua, yang Allah yarhamha ya, yang wafat pada saat itu, yang wafat. Dia mengatakan pernikahan suaminya umum kata gitu. Padahal itu saya tidak mengundang yang lain kecuali untuk tetangga kanan kiri dari rumah istri tersebut.
Yang benar beritanya gitu ya. Wah, istri terus mengorek-ngorek berita benar itu pada jam 12 malam. Ya saya lagi motor santai di sana kemari. Artinya apa? Mobil yang besok itu mau saya pakai untuk akad itu nggak bisa dipakai hanya karena apa? Itu pakai besi ini apa tuh kunci stang itu kan besi semua. Dilemparkan ke kaca mobil depan itu sampai pecah semua. Sampai pecah semua. Jadi ketika dari itu suara dari jauh, ada apa di sana? Ada maling gitu. Akhirnya kita lari. Pas kita lari ada santri yang lagi bully ustadz yang lagi bully jaga malam. Ustadz mobilnya ustadz ada yang memaling gitu kan kata dia. Saya dapatin apa betul gitu ya. Akhirnya saya lihat kok ini apa itu kunci stang itu saya ingat ada di dalam rumah. Udah nggak apa-apa nggak ada masalah. Udah Bismillah saya bilang. Udah kamu kembali aja ke pos masing-masing gitu ya. Ini rahasia. Saya hadapi malam hari itu saya datangi masuk dalam rumah dalam keadaan terkunci. Saya bilang ini kalau buka pintu tapi mau bicara. Nah itu sih masih nangis. Jadi kita ngobrol. Ya pokoknya intinya dia nggak mau ada pernikahan lagi. Tapi kan kita nggak mungkin membatalkan. Orang undangan sudah nyebar, wali juga sudah mau diadakan, masak sudah semuanya, ya nggak mungkin. Nah itu akhirnya itulah. Tapi saya nggak mau tahu ya tentang dia kata dia awalnya. Saya seperti itu. Udah nggak apa-apa ini tanggung jawab dia aja dia. Nah, kita kan harus ambil risiko seperti itu. Jadi nggak menjamin bahwa nikahan yang keempat pasti yang ketiga marah. Yang ketiga memang marah juga. Tapi ditambah yang kedua lebih dasar lagi, mobil diambil. Ya, gitu. Tapi setelah itu sepekan selesai gitu kan. Mobil besoknya langsung saya minta supir tolong bawa ke kami betulin lagi. Ya besok udah bagus lagi. Jadi nggak apa-apa anjurnya mobil itu asal jangan buat kita atau kita ya kan itu masih batas itu. Meskipun itu kecemburuan ya. Kecemburuan saya mendapati bahwa itu wajar. Perkara yang seperti itu wajar. Gitu. Karena mungkin dia akan merasa kok nggak berubah-ubah, misalnya nggak tobat-tobat suaminya. Tobat Hasan. Seperti itu. Tapi setelah kita jelasin, alhamdulillah setelah itu baik semua. Saling bertemu, saling ngobrol, setelah itu ya masing-masing ngatur rumah tangga masing-masing. Nah, ini tidak boleh mencampur urusan rumah tangga ini, masing-masing punya manajemen sendiri-sendiri. Yang pasti bahwa suami dia adalah keluarga. Suami dia ada keluarga, semuanya seperti itu. Bahwa saya jadi suami kamu, karena jadi rumah kamu di sini. Ketika di rumah sini, ya saya ini. Tapi handphone itu saya tidak bisa karena saya ini itu bukan milik istri saja, tapi saya milik umat. Saya bilang saya milik santri, saya milik wali santri. Ya maka handphone nggak boleh dimatiin. Nah itu aja saya minta dari istri. Akhirnya memahami seperti itu. Jadi memang perkara-perkara seperti itu harus dikomunikasikan itu dengan ilmu dan kesabaran ya kita memahami dan fokus insyaallah bisa bawa. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kemungkinan ini adalah pertanyaan terakhir karena waktunya sudah lewat 35 menit dari yang ditentukan. Masih ada satu ya? Gimana? Ya satu lagi aja ya. Ya silakan satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin laki-laki di sini rata-rata pengen taat semua kali. Nah untuk itu saya minta kiat-kiat apa Ustaz untuk bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa saling tepat. Apakah jujur untuk menceritakan kejadian di istri pertama dengan istri kedua, atau saling tiga untuk kita saling jujur, atau bohong atau bagaimana? Apa banyak bohongnya gitu kalau itu satu. Tanya saya ada 3 Ustaz, boleh ya? Boleh. Terus saya pernah dengar katanya cemburunya seorang wanita itu kufur. Kalau cemburunya seorang laki-laki itu iman. Apa benar? Terus selanjutnya
ta'adud itu apa hanya konsumsi orang duit, apa orang yang biasa-biasa bisa melakukan ta'adud atau tidak? Berikutnya ketiga Pak. Yang kedua tadi apa? Kalau kesimpulan apa tadi? Kedua, Kalau wanita ya kufur, kuburan perempuan itu adalah kufur, sedangkan kuburan laki-laki adalah iman. Itu benar atau tidak? Ya. Cukup Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, pertanyaan mungkin dijawab yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana akan keluarga sakinah mawaddah dari 1, 2, 3, atau 4 bagaimana saja? Ya. Pertama bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang dikembalikan kepada agama, kepada din. Maka dalam pembinaan keluarga juga itu dasarnya adalah din, agama. Diajak kembali untuk sama-sama menikah itu untuk menegakkan agama, bukan untuk menguatkan syahwat, bukan. Ya, jadi maknanya adalah apa? Dalam menjalani rumah tangga tersebut juga itu dibawa kepada nilai-nilai agama. Ya, ajak istri kita untuk tahajud, baca Al-Quran sama-sama, diskusi tentang perkara agama di rumah, ada bimbingan-bimbingan agama di rumah tersebut gitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian setelah menikah justru istri yang tadinya ngaji jadi nggak ngaji, ya, padahal dari suaminya juga karena kesibukannya di nafkah nggak dapat ngaji juga, nggak dapat ilmu. Ini membuat apa? Membuat rawan dalam rumah tangga tersebut. Ya. Jadi dibawa kepada perkara agama yang menyelamatkan rumah tangga itu juga agama, yaitu agama kita. Jadi sedapat mungkin Rasulullah SAW mengatakan pada dalam hadisnya, rahimallahu imra'an ya qama minal laili wa shalla rak'ataini wa ayqadha ahlaha wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat rak'ataini wa ayqadhat ahlaha. Semoga Allah merahmati seorang suami yang dia bangun pada malam hari, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, lalu setelah itu membangunkan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri. Tadi seorang suami ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari. Dia ambil air wudu lalu sholat 2 rakaat, lalu dia membangunkan suaminya. Makna dari hadis ini adalah apa? Bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah harus dibangun di atas dasar agama. Kuatkan nilai-nilai agama di dalam rumah tersebut, bukan dibangun di atas harta yang berlimpah, tidak. Maka ini jawaban untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Poligami bukan milik orang yang kaya, tidak. Tapi poligami milik bagi orang yang memiliki keimanan dan pemahaman agama dalam dirinya. Ya. Maka para ulama rata-rata poligami. Para ulama. Ya. Dan para ulama rata-rata terdahulu juga itu tidak banyak memiliki harta. Harta bukan miliknya para ulama, tapi ilmu itu para ulama jelas itu mereka membentengi hidupnya dengan ilmu agama. Maka begitu juga dalam masalah membangun rumah tangga. Kalau poligami itu dibangun di atas harta ini akan hilang, maka akan rusak rumah tangga tersebut. Entah ketika kita ada itu rumah tangga sudah rusak, entah kitanya meninggal. Tadi saya katakan di awal, kitanya meninggal, rumah tangga itu berantakan. Istri kita rumah sana kemari, anak kita juga ke sana kemari. Tapi kalau dibangun oleh agama kita, ya maka insya Allah itu akan terjaga meskipun kitanya sudah meninggal. Ya, itu jadi fondasi dalam berumah tangga. Poligami itu tetap kepada agama. Bangun rumah tangga itu dengan agama yang baik. Di rumah diajarkan sama-sama sholat malam, tilawah Al-Quran kita, duduk bersama, diskusi agama di situ, anak-anak kumpul ngaji bersama kita. Gitu. Berikan kepercayaan kepada keluarga, kepada anak-anak kita bahwa ayahnya ini itu adalah ayah yang luar biasa. Sesibuk apapun, ya, sesibuk apapun. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah soleh, tidak, sama jauh dari itu. Tapi saya berusaha menjadikan diri saya di dalam rumah tangga itu bahwa teladan atau idola dari anak-anak saya itu adalah saya sendiri. Gak boleh orang lain jadi idola.
Gak boleh guru-guru gak jadi idola bagi anak-anak saya. Itu udah prinsip saya di dalam membangun rumah tangga. Anak-anak saya harus menjadikan abidnya sebagai idola di rumah tersebut. Contohnya bagaimana? Ya, jangan pernah kita menyuruh if'al tapi la taf'al. Jangan pernah kita menyuruh anak kerjakan ini tapi kita tidak mengerjakan. Jangan pernah kita mengatakan baca Al-Quran, kita tidak baca Al-Quran. Kita contohkan di depan anak-anak kita baca Al-Quran, maka anak-anak mendengarkan. Ya, ya. Dan ketika masalah waktu kita itu berkurang dengan anak-anak, itu anak-anak akan paham sendiri. Bapak dan Ibu juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu 1 bulan, saya 10 hari tidak pernah bersama dengan anak. Dalam waktu 1 bulan, 10 hari itu saya umrah setiap bulan. Itu saya. Berarti di rumah ada berapa? 20 hari. 20 hari itu 1 hari di rumah ini, 1 hari rumah ini, 1 hari rumah ini, 1 hari rumah ini. Berarti kan betapa jarang saya dengan anak mereka. Tapi ketika saya pulang, itu anak-anak itu semuanya dirangkulnya sama kita, dekat semua dengan kita. Karena apa? Idolanya dia itu adalah kita. Bahkan ketika misalkan di sekolah dia dapat ilmu dari sekolahan, mereka berani mengatakan enggak, guru saya adalah habibnya. Ya. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian menjadikan anak itu punya idola di luar rumahnya. Nah, itulah yang maka kekuatan saksiatul rajul, kepribadian seorang suami, seorang ayah di rumah itu penting bukan hanya kepada untuk istri kita tapi juga kepada anak kita. Itu nomor 1. Maka dibangun itu dari agama. Ya, saya tidak pernah memanjakan anak-anak misalkan jajan sampai berlebih, tidak. Saya katakan, kamu jajan berapa per bulan? 5.000. Boleh 5.000 cukup? Cukup. Ya, kasih 5.000. Besoknya lagi dia mengatakan ternyata kurang di 7.000, yang boleh silakan. Tapi kamu tanggung jawab dengan uang yang diberikan. Jajannya yang benar, ini. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan anak-anak itu dengan kita. Kita tidak pernah menghalang-halangi seperti itu. Ya, itu contoh. Nah, mengenai kecemburuan, ini al-ghiratu minal iman. Kecemburuan itu bagian dari keimanan, baik kecemburuan laki-laki maupun perempuan. Bukan kecemburuan perempuan kufur, kecemburuan laki-laki adalah iman, tidak. Kecemburuan baik laki-laki maupun wanita adalah bagian dari keimanan kita. Ya, bagian dari keimanan kita. Baik, sudah ya Pak ya. Tadi itu baik. Baik, jazakallahu khairan atas semua jawaban yang sudah saya sampaikan. Barangkali untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sempat bertanya, insya Allah nanti kita minta nomor Ustaz mungkin jika diperkenankan. Silakan nanti langsung diskusi dengan Ustaz. Gitu. Terus selanjutnya, barangkali kami butuh kesimpulan Ustaz yang bisa atau satu nasihat buat karakter bapak-bapak akhir zaman seperti kami ini. Dipersilakan Ustaz sebagai penutup. Sebagai penutup dari 2 materi yang ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa hakikat daripada tahajud itu adalah ibadah, dan ibadah pada asalnya itu adalah sesuatu yang disembunyikan ya dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita ini sombong. Nikah itu bukan sombong-sombongan. Punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, ya itu bukan untuk kesombongan. Jadi punya 2 istri ya biasa saja. Ya, punya 4 istri biasa saja juga. Tidak perlu misalkan mengatakan, oh kamu ngomong doang, saya ini 4 istri, gitu. Tidak perlu. Ya kan? Karena itu ibadah sama seperti kita sholat, zakat, saum, haji, gitu ya. Ini perkara yang memang kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalam usaha membangun rumah tangga itu jangan jauhkan rumah tangga dari agama. Ya, dekatkan selalu rumah tangga dengan agama, karena agama hingga akhir zaman itu akan abadi, dia tetap. Artinya sampai agama itu yang akan menjaga kita. Ya, sampai memang Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan unsur-unsur agama di dalam kehidupan dunia yang pada akhirnya adalah kiamat yang akan terjadi. Gitu. Tapi selama ini kita masih bisa mengupayakan membangun rumah tangga di atas dasar agama yang hak, Al-Quran dan pemahaman yang benar, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perkara yang bisa melanggengkan sakinah, mawaddah dan rahmah kita dalam menjalani rumah tangga itu. Yang ketiga, perbanyak kita untuk beristighfar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa harta yang kita miliki mampu merubah keluarga dengan segalanya. Tidak, ya kan? Jangan seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Haris alam mayan fahu. Berikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz,
dan jangan lemah. Yang terakhir jangan lemah. Artinya apa? Jangan pernah kita menghadapi problematika rumah tangga. Monogami itu pasti ada problematikanya. Apalagi taat adil. 1 istri masalah, 4 istri lebih tambah lagi masalahnya. Maka kalau orang yang ingin menghadapi masalah, maka kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, jangan pernah kita berdoa, ya Allah hindarkan diriku dari fitnah. Tidak. Karena manusia itu dalam hidup di dunia pasti akan berhadapan dengan fitnah. Tapi jikalau kita harus berdoa, maka ya Allah kuatkanlah aku dalam dalam menghadapi setiap fitnah. Itu doa dari Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah kuatkanlah kepadaku setiap aku menghadapi fitnah. Bukan untuk menghindari fitnah. Fitnah pasti akan terjadi. Ya, fitnah akan terjadi. Nah itu kesimpulan kita. Maka wala ta'jaz. Jangan diserang oleh istri ini. Aduh saya pegel deh ini dalam pernikahan kayak gini. Dalam cerai aja satu diceraikan. Itu ada kezaliman kepada yang lain. Gak boleh. Ya, ketika kita sudah mengambil misal menghalitoh, ya, maka kita qadil tazwijah wa nikah ya bil mahri maqtur halan. Ketika sudah mengucapkan itu, maka semua risikonya harus ditanggung oleh kita. Suka dan dukanya, baik dan buruknya itu tanggung jawab itu sebagai suami. Ya, maka wala ta'jaz kata Nabi. Jangan pernah kita lemah ketika kita sudah mengambil sebuah risiko dalam masalah ta'atul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf apabila yang penjelasan saya kurang berkenan pada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dalam yang singkat ini dengan dua pembahasan, semoga hal ini yang sekedar kita untuk memberikan pencerahan sedikit. Dan silakan Bapak dan Ibu boleh bertanya, ya, atau mau dituliskan nomor telepon saya juga diperbolehkan. Silakan telepon dan WA saya di 08 Sebentar Ustaz, pelan-pelan. 0817 48 68 228 0817 48 68 228. Ya, silakan kalau mau sharing-sharing ya. Ustaz Abu Islam. Ya, Ustaz Abu Islam. Ada juga materi saya, mestinya aku cemburu. Anda bisa lihat di YouTube saya pernah menyampaikan materi mestinya aku cemburu. Ya, itu materi bisa menguatkan materi yang kedua ini. Itu saya sampaikan di Masjid Nurul Iman Blok Square beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Itu Ustaz Abu Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas semua materi yang saya sampaikan, waktu, tenaga dan pikirannya. Mudah-mudahan semua ilmu yang saya sampaikan berfaedah buat kita dalam membangun rumah tangga kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin. Anda selaku moderator, mohon maaf jika selama memandu acara ini untuk sesi 1 dan 2 ada kekurangannya, minta maaf. Dan untuk berikutnya barangkali kita akan mulai lagi insyaallah setelah istirahat jam 8 malam nanti sama Ustadz Fahjuddin Ja'far jam 8 malam. Setelah ini berarti ada istirahat, ada bersih-bersih diri, check-in dan soma sampai istirahat dan ada makan kan. Demikian saja acara kita untuk sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.